Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ayuhal ikhwah wa akhwati fillah, teman-temanku sekalian yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Saya membuat video ini untuk sekedar mengulang dari apa yang telah kita pelajari ya di daurah, ya khusus daurah Al-Quran dan tajwid ya pada pertemuan kita hari Ahad kemarin. Taib. Jadi materi kita yang telah kita bahas seputar pembelajaran modul, yaitu diawali dengan membahas bab makharijul huruf. Jadi bab makharijul huruf, teman-teman sekalian, ya dibagi ya di sini memiliki pembagian ya. Ibnul Jazari mengatakan makharijul hurufi sab'ata ashar ala alladhi yakhtaruhu man ihtabar. Jadi makharijul huruf ada 17 makhraj. Nah, sebelum kita membahas makharijul huruf, kita akan coba ulangi bahwa huruf hijaiyah yang akan kita sepakati adalah berjumlah 29 huruf. Ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 28. Thayyib ya, semuanya benar ya. Namun yang 29 huruf ini yang diambil oleh Syekh ya, anak daripada Imam Asim, yaitu Imam An-Nasr bin Asim yang lahir pada tahun 90 Hijriyah atau ya di akhir abad ya pertama. Teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, jadi beliau berpendapat berapa? 29. Nah, 29 huruf ini adalah yang paling rajih yang bisa kita ambil gitu ya. Jadi ditinjau daripada bentuk ya dan juga tulisannya. Diawali dari alif ya, kemudian ba, ta, sa ya dalam bentuk yang sama, kemudian ja, ha, kha juga bentuknya sama, da, da, ra, za gitu ya. Kalau tidak diharokati ya menjadi alif, ba, ta, sa, ja, ha, bukan ja ya tapi apa? Jim ya. Jim, ha, kha, dal, dal, ra, zai, sin, shin. Seperti itu sampai akhir. Nah, ini yang diambil oleh siapa? Imam Nasr bin Asim ya, rahimahumullah. Teman-teman sekalian yang saya cintakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk ya pada pembahasan makharijul huruf ya pada modul awal, bahwa Ibnul Jazari mengatakan makharijul huruf itu berjumlah 17 makhraj. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah lil jaufi atau fa'aliful jaufi. Dua-duanya benar ya dalam nuskhah yang lain atau dalam kitab matan yang lain. Jadi fungsinya apa? Ada dua hal ini ya, menunjukkan bahwa ada dua periwayatan sanad. Jadi teman-teman sekalian apabila ingin mengambil ijazah atau sanad ya bisa mengambil salah satunya. Tapi kalau mau mengambil kedua-duanya juga boleh, nanti akan didapatkan namanya sanad aliyah gitu teman-teman sekalian ya. Jadi boleh mengambil fa'aliful jaufi atau lil jaufi alifun. Dua-duanya sama. Ya, kita ambil fa'aliful jaufi ya. Fa'aliful jaufi wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Apa artinya? Fa'aliful jauf ya, yang pertama daripada 17 makhraj itu adalah di bagian jauf. Jauf ini kita artikan sebagai gharul hanak. Apa itu gharul hanak? Ya, goa ya, langit-langit atas atau ya mulut. Ya, atau di sini, di bawah di kerongkongan kita ya. Jadi di sini. Nah, ini namanya al-jauf. Al-jauf ini adalah tempat keluarnya huruf alif. Alif. Alif ini apa? Alif ini adalah huruf mat ya, wa ukhtaha dan kedua saudaranya. Kita tahu huruf mat ini ya sebagaimana dalam ungkapan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dalam kitab beliau Tuhfatul Atfal, hurufuhu thalathatun fa'iha min lafzi wayin wahya fi nuhiha
wal kasru qabla al ya wa qabla al wawi dhamm syartun wa fathun qabla alfin yultazam. Ini kata beliau. Jadi huruf hijaiyah ya yang masuk ke dalam huruf mat ini ya perhatikan adalah ada 3, yaitu ya huruf alif ya di sebelumnya atau fathah diikuti alif, kemudian ada dhammah diikuti waw, dan ada kasrah diikuti ya. Jadi a u i atau a i u ya. Ini yang harus dipanjangkan dalam satu ungkapan nu hi ha, seperti itu teman-teman sekalian ya. Jadi huruf hijaiyah ini di mana tempat keluarnya? Afan, huruf mat ini ya di mana tempat keluarnya? Yaitu di jauf. Jauf itu rongga. Bagaimana cara mengucapkannya? Lil hawa'i tantahi. Hawa itu artinya apa? Hawa itu artinya napas ya, udara yang keluar ya, udara. Tantahi sampai berhenti atau sesuai dengan takaran panjangnya. Ada yang membacanya 2 harakat, ada yang membacanya 4, ada yang membacanya 6 ya ataupun 5. Jadi ya sesuai dengan takaran panjangnya. Misalkan yang dibacanya pendek, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Rahmanirrahim sama, mau panjang mau pendek nggak berubah ya. Nggak lantas kalau panjang kita taruhnya di hidung, Rahim, nggak boleh, Rahim gitu ya. Jadi tetap dibacanya apa? Di al-jauf makhrajnya, yaitu apa? Di rongga. Ini bait yang pertama. Kemudian bait yang selanjutnya yang berkaitan dengan makharijul huruf yang kedua, bagiannya adalah summa lil aqsal halqi hamzun ha'u summa liwaslihi fa'ainun ha'u. Kemudian bait ini ya berbicara tentang aqsal halqi. Apa itu? Pangkal tenggorokan. Nah, berarti bagian yang kedua daripada makharijul huruf yang kita akan kelompokkan ini adalah di halq. Halq itu apa? Tenggorokan. Nah, di tenggorokan ini Ibnu Jazari membaginya menjadi 3. Yang namanya aqsal halqi, kemudian wasatul halqi, dan adnal halqi. Aqsa artinya pangkal, wasat artinya tengah, dan adna artinya ujung. Jadi aqsal, wasatal halqi, dan adnal halqi. Nah, Ibnu Jazari mengatakan summa lil aqsal halqi hamzun ha'u. Dan di pangkal tenggorokan ada hamzah dan ya ha. Hamzah dan ha. Di mana pangkal tenggorokan ini? Di bawah sini ya. Nah, kalau kita tepatkan posisinya adalah di bawah zakun kita. Ya, satu ruas jari. Jangan di sini ya. Yang di sini salah, terlalu ke bawah. Ya, terlalu ke bawah. Jadi di bawah apa? Di bawah zakun. A ha. A ha. Tidak boleh ha ha. A ha. Nanti larinya ke dada. Ya, ada yang mengatakan itu ada yang di dada juga, salah. Ya, al-adha al-autar. Jadi sesuatu yang bergetar itu diantaranya adalah di sini nih, di paru-paru kita. Memang semua huruf hampir kita ucapkan ya ininya bergetar, bukan lantas keluarnya dari sini ya. Jadi di bawah di sini di bawah tenggorokan ya, satu ruas jari. Ini bagi siapa? Bagi ikhwan ya, karena dia patokannya apa? Zakun. Untuk perempuan akhwat ya, patokannya 4 jari seperti ini, dipegang lehernya. Nah, maka di jari kelingking ya, di jari kelingkingnya ini ya, seperti itu. A ha aqsal halqi. Taib. Kemudian selanjutnya yang kedua ya, wa min wasatihi fa ainun ha'u. Dan di tengahnya ada ain dan ha ya. Ada ain dan ha. Di mana ain dan ha? Jadi ya di sini lebih tepat posisinya, dipegang zakunnya pakai ya jari tengah, kemudian diletakkan jari telunjuk di atasnya. Seperti ini ya. Jadi bunyinya apa? A ha. A ha. Kalau yang akhwat 4 jari seperti ini. Nah, jari manisnya ini menjadi zakun,
kemudian di jari tengahnya ini, ya, di jari tengahnya, di atasnya itu, ya, disitulah makhraj ain dan ha. Jadi cara mengucapkan ain yang sering sekali salah adalah menekan ke bawah, tidak, ya, justru harus dialirkan ke atas suaranya. Tidak boleh salah. Seperti itu, ya, cara bacanya. Jadi ya fa'ainun ha'u ha gitu ya. Ha, cara bacanya begitu. Kemudian adnahu ghainun kha, dan yang ketiga adalah adna al-halqi, pangkal tenggorokan. Nah, di pangkal tenggorokan ini terakhir ada huruf gha dan kha. Di mana gha dan kha ini? Di sini. Jadi a, ha, ha. Nah, di sini gha, kha. Untuk menempatkan, ya, posisinya kita bisa seperti ini, 4 jarinya ditaruh di bawah janggut, kemudian kita telungkupkan seperti ini. Nah, disinilah, ya, disinilah, ya, makhraj huruf gha dan huruf kha, gitu ya. Gha, kha, mendekati apa? Pangkal lidah. Sini ada pangkal lidah. Pangkal lidah itu di sininya. Jadi di bawah janggut kita ke sini sedikit. Nah, di sini yang ada lunak itu adalah bagian pangkal lidah. Disinilah nanti sifat itbaq. Ketika kita mengucapkan huruf tebal, ya, kuat, itu di sini. Ininya naik, ya, so, do, to, zo, gitu ya. Ini itbaq namanya. Di sini tempat keluarnya huruf qa, ya, huruf apa? Huruf qa yang naik ke atas. Taib. Kalau qa ke dalam, kalau ka keluar. Taib. Jadi adnal halqi, ya, ujung tenggorokan itu berada di mana? Ya, dekat dengan apa? Pangkal lidah. Ya, jadi di sini 4 jarinya. Di sini ya, teman-teman sekalian. Demikianlah pembelajaran kita, ya, pada hari Minggu, ya, kemarin. Nah, perlu diketahui teman-teman sekalian bahwa ada pula yang membagi makharijul huruf, ya, bukan 17. Jadi makharijul huruf itu berjumlah 16. Ada juga yang membaginya menjadi 14. Insyaallah nanti kita akan pelajari pembagiannya, ya, di mana nih, ya, ulama ini membagi makharijul huruf kok menjadi 16, ya, yang satunya kok membaginya menjadi 14. Insyaallah kita akan pelajari. Adapun yang membagi 16, ya, adalah, ya, Imam Sibawai, yaitu imam dalam bidang lughah, terkenal dalam bidang apa? Lughah, dalam bidang bahasa, yang masyhur dengan kitabnya Al-Mughni, ya, fi ilmin nahwi. Jadi kitab Al-Mughni membahas tentang kaidah-kaidah nahwu, kaidah-kaidah saraf, ya, i'lal, itu lengkap di situ. Dan kayaknya kitabnya saat ini sudah tidak ada. Namun banyak pecahan daripada kitab itu atau nukilan daripada kitab itu, seperti Alfiyah Ibnu Malik, ya. Kemudian Al-Hulal Ad-Dahabiyah, ada kitab Qatrun Nada, ya, banyak kitab-kitab, ya, yang menukil daripada kitab ini. Adapun kitab induknya wallahu alam bisawab masih ada atau tidak. Informasi yang pernah saya dapatkan, kitabnya itu sudah ditenggelamkan di Laut Hitam saat penyerangan suku Tartar, ya, menyerang Baitul Hikmah yang berada di mana? Di Syam, ya, saat penaklukan apa? Daulah Abbasiyah saat itu. Jadi The Baitul Hikmah adalah salah satu perpustakaan terbesar, ya, di dunia, ya, yang berkaitan dengan ilmu, keilmuan, pengetahuan, ya, baik itu tentang syariah, tentang Islam, ataupun tentang secara umum, ya. Dan saat itu bahasa yang ditulis di buku itu adalah bahasa Arab, ya, sebagian besar dibawa ke Eropa, ke mana? Ke London, ya, ke Amerika, kemudian ke Inggris, ya, dan diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Inggris, ya, atau bahasa mereka saat itu. Jadi wallahu alam masih ada atau tidak kitab Al-Mughni. Yang pasti adalah kita akan mengetahui siapa Sibawai, ya. Sibawai ini subhanallah, ya, orang yang sangat pakar sekali dalam bahasa Arab. Padahal beliau bukan orang Arab, ya. Beliau bukan orang Arab. Beliau bermata biru, kulitnya putih, dan rambutnya pirang. Berarti bule, ya. Tapi beliau masya Allah menjadi ulama lughah. Itulah Islam. Jadi tidak terbatas dia harus lahir di negeri Arab, ya, baru menjadi ulama, enggak.
ya, walaupun dia lahir di negeri non Arab seperti kita saat ini di Indonesia yang tidak ada bekas-bekas Arab lah, kecuali keturunan ya. Bukan berarti kita tidak bisa menjadi ulama, tentu ya bisa. Banyak para ustadz-ustadz kita yang mereka Masya Allah diberikan kesempatan untuk mengajar ya di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram ya. Mereka adalah ulama-ulama yang insya Allah mustaqim. Baik teman-teman sekalian yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sekedar pengulangan materi pembelajaran kita mengenai daurah pekan kemarin ya. Semoga bermanfaat, dan satu lagi saya ingatkan, semoga teman-teman selalu istiqomah dan bersabar saat belajar. Insya Allah buah dari kesabaran Allah akan memudahkan segala urusan kita ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.